Yeay, kita bertemu lagi di minggu ini. Semoga adik-adik masih dalam keadaan yang sehat dan masih merasa luar biasa untuk kita hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Oke, kita karena mau mulai ibadah, jadi aku mengundang adik-adik untuk cari tempat duduk yang nyaman untuk beribadah. Terus gak boleh rebahan-rebahan ya. Aku tahu nih yang suka rebahan-rebahan nih di rumah nih ya. Gak boleh sambil rebahan, kita ambil sikap duduk yang baik. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Adik-adik untuk memimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga pada saat ini, dan sekarang kami ingin menjalankan ibadah. Berkatilah kami agar kami dapat menjalankan ibadah ini dengan baik, dengan tidak bermain-main. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Sungai Sukacitamu. Kita bangkit berdiri ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukamu cintaku penuh. Kita angkat sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari
adik-adik, kita masih mau tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian dalam nama Yesus. Kita harus kayak pemenang ya nyanyinya ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, nah kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Jadi kita bersatu di dalam doa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk tadi puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan tadi bisa menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu ya Bapa, dan bukan untuk kemegahan hati kami saja. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami, supaya semua firman yang Tuhan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Pada minggu hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita akan membaca terlebih dahulu dari Injil Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kakak Karen akan membacakan Markus 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan orang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah, dan meraba lidah orang itu, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, syukur kepada Allah. Oke adik-adik, kita akan lihat komiknya ya. Suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ ada orang yang tuli. Adik-adik tahu nggak tuli itu apa? Betul, tuli itu artinya tidak bisa mendengar ya. Dan gagap atau dia itu susah untuk berbicara. Tiba-tiba orang lain melihat dan merasa kasihan kepada orang yang tuli dan gagap itu. Lalu mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka, orang-orang ini, kemudian memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus boleh menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini dengan meletakkan tangannya ke atas orang ini. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap ini ke tempat yang lebih sepi. Di sini Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu dan dia juga memasukkan tangannya
ke lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus juga meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Kemudian Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit, terus menarik nafas, dan Tuhan Yesus berkata, "Ephata," yang artinya terbukalah. Dan benar, setelah Tuhan Yesus bilang hal itu, maka orang yang tadinya tuli dan gagap ini akhirnya sembuh dan ia bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh sehingga dia bisa berbicara dengan baik. Orang-orang lain takjub dan tercengang melihat mukjizat itu. Dan orang-orang ini kemudian memuji Tuhan dan memberitahukan mukjizat itu kepada orang banyak. Walaupun kalau di dalam pembacaan firman Tuhan tadi ya, sudah disebutkan kalau Tuhan Yesus bilang lebih baik jangan bilang sama siapa-siapa. Tapi orang-orang merasa sungguh terberkati untuk melihat ada orang lain yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, dari cerita minggu ini sudah beberapa minggu sebenarnya ya, kita membaca mengenai mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Satu benang merah atau satu kesimpulan nih, intinya ya, adalah gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Adik-adik, ini kita sekarang lagi masuk masa pandemi yang kayaknya ini udah makin gak karuan, makin gak jelas ya adik-adik. Kemarin adik-adik mungkin pernah dengar ada varian Omicron. Ini varian baru yang tetap saja berbahaya walaupun katanya gejalanya sedikit lebih ringan. Nah, tapi ini tetap saja pasti mengkhawatirkan buat kita, pasti membuat kita takut ya kan adik-adik. Nah, dari cerita hari ini menurut aku sangat tepat waktu ya buat kita. Kenapa? Karena cerita ini memberikan kita pengharapan, menguatkan iman kita bahwa dengan bersandar sama Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Misalnya pun adik-adik, aku gak tahu ya kabar adik-adik semua, atau boleh dong leave di komen apakah adik-adik semua sehat-sehat atau enggak ya. Boleh adik-adik leave di komen misalnya kakak aku sehat. Nah, atau misalnya adik-adik ternyata ada yang kurang sehat, mungkin terjangkit COVID atau mungkin penyakit yang lain, kita boleh sama-sama berdoa kepada adik-adik. Atau mungkin adik-adik bukan COVID ya, tapi misalnya adik-adik udah bosan sekali dengan PJJ. Kemarin sempat PTM ya, pertemuan tatap muka. Tapi sekarang balik lagi PJJ, balik lagi bertemannya cuma sama komputer, sama handphone, bukan sama teman-teman di sekolah. Nah, mungkin kita bisa mendapatkan pengharapan adik-adik dari cerita hari ini bahwa Tuhan mampu dan Tuhan pasti bisa menolong kita untuk melewati masa-masa yang paling sulit ini. Oke, adik-adik, sekarang aku mau mengundang adik-adik ya untuk berdoa sama-sama. Kita kan ini nggak saling lihat-lihatan ya, YouTube ya. Tapi kakak Karen percaya adik-adik pasti jujur, gak boleh bohong ya, orang kita lagi sekolah minggu masa bohong. Coba adik-adik sekarang pikirkan satu teman adik-adik. Kakak Karen gak tahu deh siapa teman terbaik adik-adik. Dipikirin dulu. Nah, udah kebayang belum teman yang mau didoain? Kakak Karen pilih satu deh. Tapi aku gak usah sebutin di sini ya namanya ya. Oke, kakak Karen udah pilih satu. Sekarang kita sama-sama mendoakan teman kita ini. Kakak Karen akan pimpin doa, tapi adik-adik juga ikut berdoa. Dan nanti nama temannya diganti aja ya. Oke, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Adik-adik ikutin kakak Karen. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami sudah lama tidak bertemu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan, walaupun kami jauh, Tuhan masih menyertai kami
satu persatu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan tahun lepas tahun. Tuhan Yesus yang baik, sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk teman saya. Kiranya Tuhan yang jaga dia, Tuhan yang hibur dia, dan Tuhan yang sertai dia dimanapun dia berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dan juga saudara-saudara kami, dan untuk kami semua, kiranya kami boleh terus berpengharapan. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kami berdoa, kami yakin dan percaya. Amin. Demikianlah adik-adik pembacaan firman Tuhan untuk minggu hari ini. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan angkat pujian Terpujilah Allah. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Oke, kita akan segera menutup ibadah kita pada minggu hari ini. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan, bagaimana Engkau mengampuni orang-orang yang berdosa Tuhan, bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan buat kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Bapak yang baik, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan tidak habis-habisnya berikan buat kami, anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, untuk para dokter, untuk keluarga kami, untuk semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh jauhkan dari virus yang sedang melanda dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin mengalami kesakitan Tuhan, baik karena perang, karena bencana alam. Kira Tuhan berikan kesembuhan dan penghiburan kepada mereka ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan berpisah Tuhan. Kira Tuhan boleh sertai kami dalam keseharian kami. Boleh Tuhan pertemukan kami dengan teman-teman yang baik, supaya kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama angkat doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita akan nyanyikan mendapat firman. Bapa, terima surga.
Amin. Oke, selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dan stay healthy ya.